Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulumi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas masalah tentang ashrul awakhir 10 akhir daripada bulan Ramadan. Karena ini kita masuk ke malam 18, ya, kurang 2 hari lagi kita menginjak ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang mana 10 hari di bulan Ramadan ini punya fadilah, keutamaan yang enggak dimiliki oleh yang lainnya. Maka itu perlu kita terangkan sedikit tentang apa aja yang perlu disiapkan untuk 10 terakhir di bulan Ramadan dan apa yang terjadi kebanyakan di akhir bulan 10 Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW sendiri ketika datang 10 hari terakhir lebih meningkatkan daripada ibadahnya. Di mana fadlul asril awakhir dikatakan keutamaan 10 akhir di bulan Ramadan, ya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, orang-orang terdahulu itu kalau sudah menginjak bulan hari-hari terakhir ini mereka nangis biasanya. Sudah mau berpisah dengan bulan Ramadan, mereka nangis, sedih. Ya Allah, bulan yang begitu mulia ini, bulan yang merupakan hadiah untuk umat Islam ini sebentar lagi akan berakhir. Sedih orang-orang dulu, ya, menangis mereka itu ketika sudah akhir daripada perjumpaan mereka dengan bulan Ramadan. Nah, di 10 akhir dari bulan Ramadan ini tu'addu afdalu ayami Ramadan, termasuk daripada apa? Termasuk daripada paling mulianya hari di bulan Ramadan. Ramadan itu sayyidul ashhur. Ramadan itu merupakan bulan yang paling utama di antara bulan yang lain, menjadi pemimpin para bulan. Di antara hari-hari Ramadan ini, khusus 10 akhir itu termasuk hari yang paling mulia di bulan Ramadan. Maka kesempatan yang luar biasa, jangan sampai disia-siakan, khusus di 10 akhir dari bulan Ramadan. Wa abarkuha, dan lebih barokah itu diturunkan di dalam bulan yang 10 hari terakhir ini. Wa fiha, dan di 10 hari akhir ini minal fadail wal mahasin al kasir, daripada keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang banyak diturunkan. Tapi sayangnya kebanyakan adat di daerah-daerah itu 10 hari terakhir itu bukan ditingkatkan, malah berkurang. 10 hari akhir itu malah buat belanja jalan-jalan, ditingkatkannya buat belanja shopping-shoppingan. Padahal 10 hari terakhir ini merupakan hari yang sangat-sangat istimewa untuk orang yang ahli ibadah. Untuk ahli ibadah, 10 hari di akhir bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang mereka tidak lewatkan. Nah, terus
annaha yurja fiha, kenapa 10 hari terakhir ini termasuknya diistimewakan? Karena di 10 hari terakhir ini paling diharapkannya orang mendapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu kebanyakan muternya itu di 10 hari terakhir ini. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kebanyakan terjadi Lailatul Qadar. Muternya Lailatul Qadar itu setiap tahun ganti hari. Kebanyakan itu jatuh di antara 10 hari terakhir ini. Kebanyakan, sedikit mungkin di awal atau di tengah, kebanyakan jatuh 10 hari akhir ini. Makanya itu tinggal 10 hari doang nih, dan 10 hari ini ada Lailatul Qadar. Kenapa kok disia-siakan? Nah, sangat disayangkan kan? Maka itu dikatakan idghalib annaha taqa fiha Lailatul Qadar, karena kebanyakan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir ini, mulai tanggal 21 sampai hari akhir bulan Ramadan. Allati qalallahu ta'ala, yang mana Lailatul Qadar itu diriwayatkan ya bahwasanya diterangkan di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kamu ibadah salat 1 rakaat di bulan di Lailatul Qadar sama aja kamu 1000 bulan. Selama 1000 bulan kamu sholat, pahalanya kayak kamu sholat 1000 bulan. Kayak sholat 1000 bulan, 300 tahun kamu sholat. Kayak apa rasanya? 300 tahun siang malam selama 300 tahun kamu sholat. Pahalanya kayak gitu. Pahala yang kamu dapatkan ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar ditingkatkan ya, dilipat gandakan sebagaimana kamu melakukan ibadah kayak 300 tahun atau 1000 bulan tuh di malam Lailatul Qadar. Wa fil hadis as-sahih, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang di malam Lailatul Qadar dia beribadah, di malam Lailatul Qadar dia berdiri untuk ibadah, imanan wahtisaban, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dosa yang dia lakukan di malam yang selama umur hidupnya, ketika dia mendapati malam Lailatul Qadar untuk ibadah, maka dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dirangkan oleh Rasulullah, barang siapa yang menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan karena Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah tidak untuk dipuji orang, maka dosanya diampuni ya, dosa-dosa yang dia lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna Lailatul Qadar, apa sih itu Lailatul Qadar? Al-Lailatul Qadar yaitu malam yang sangat agung derajatnya. Dikatakan dengan Lailatul Qadar karena kemuliaan malam tersebut. Ya. Karena kemuliaan malam tersebut, seperti halnya lafal qadar ya, Lailatul Qadar itu maknanya adalah tingkatan. Li fulanin qadrun, orang itu punya tingkatan ya, mempunyai qadar, mempunyai tingkatan. Nah, Lailatul Qadar itu malam yang mempunyai tingkatan yang luar biasa, maka itu dinamakan malam Lailatul Qadar, atau kemuliaan yang besar sehingga dinamakan malam Lailatul Qadar. Karena makna qadar adalah kemuliaan, malam yang ada kemuliaan di dalamnya. Itu makna Lailatul Qadar. Itu terus ada yang mengatakan dinamakan malam Lailatul Qadar kenapa? Karena ibadah yang dilakukan di malam itu mempunyai qadron adiman, mempunyai kadar yang sangat luar biasa.
mempunyai bobot yang luar biasa, sehingga dikatakan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan di malam itu mempunyai sawaban jazilan, pahala yang besar. Ya. Nilainya besar gitu loh. Kalau di ibadah di malam itu nilainya tidak seperti malam yang lain. Kalau mungkin malam yang lain kamu dapat 1, kalau di malam itu kamu dapat dikalikan berapa? 1000 bulan. 1000 bulan 300 lebih, 300 tahun lebih. Makanya gede. Ya, luar biasa orang-orang terdahulu, salaf terdahulu, luar biasa untuk mendapatkan malam ini. Mereka berlomba-lomba dalam menghidupkan malam, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadhil ummah, ini umatnya Rasulullah, Lailatul Qadar, ya, diberikannya malam Lailatul Qadar untuk umatnya Rasulullah. Kenapa? Ta'widan lahum an qasri a'marihim, karena umatnya Rasulullah itu pendek, 60, rata-rata 60 tahun umur umatnya Rasulullah. Beda umat-umat terdahulu. Umat terdahulu diriwayatkan oleh Imam Haddad sendiri, ya, bahwasanya usia 80 itu umur zaman para nabi-nabi terdahulu. Umur 80 itu baru dikatakan baligh. Orang tamyiz itu 80 tahun. Kalau kita kan usia 7 tahun, mereka balighnya usia 80 tahun. Iya, karena usianya itu ada yang 500 tahun, ada yang, sehingga dikatakan kalau ada orang meninggal usia 200 tahun, berarti dia masih muda meninggalnya. Iya, ya masih muda meninggal. Usia berapa emang? Usia 200 tahun. Kalau kita udah bukan aki-aki lagi, udah 200 tahun. Udah gak ada kawannya. Udah gak ada lightingannya. Itu karena hal ini, karena melihat bahwasanya umur umatnya Rasulullah yang pendek dibanding dengan umur umat-umat terdahulu, maka Allah berikan hadiah untuk umat ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Hari Lailah allati hiya azimatul qadar, yang derajatnya itu luar biasa. A'tahallahu hadil ummah, yang diberikan kepada umat ini indama, kapan mulai adanya malam Lailatul Qadar, kapan diberikannya hadiah Lailatul Qadar. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW itu melakukan Mi'raj, dimulai malam Lailatul Qadar. Dalam satu riwayat adalah ketika Rasulullah SAW itu melakukan Mi'raj, yaitu perjalanan dari mana Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uri a'marun nas, ketika melakukan Mi'raj kan dilihatkan perkara-perkara yang gaib, ya. Rasulullah diperlihatkan perkara-perkara yang enggak dilihat oleh manusia ya biasa dalam perjalanan Mi'rajnya. Di antara yang dilihatkan adalah bahwasanya Rasulullah diperlihatkan umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah, umur umatnya zaman Nabi Adam, zaman Nuh, zaman Nabi Musa, dan ya dilihatkan umur mereka. Au masyaallah min dalik faka'annahu taqasara a'mar ummatihi. Setelah melihat umur umat terdahulu, Rasulullah merasa umur umatnya itu kok pendek banget. Ya. Alla yablughu minal amal misladhi balha'irahum. Tentu amalnya beda gitu loh. Amal yang dilakukan beda. Kalau umat terdahulu bisa ibadah sampai ratusan tahun, bisa 200 tahun masih fit badannya, 300 tahun masih fit badannya. Umur umatnya Rasulullah usia 80 tahun aja udah batuk-batuk, udah macam-macam, ya kan? Kelihatan ya beda lah
ibadahnya itu derajatnya beda. Mereka bisa beribadah kepada Allah ratusan tahun. Kok umat saya kok cuma 50 tahun, 60 tahun aja sudah luar biasa. Maka fa'atahullahu lailatul qadar. Allah hikmahnya Allah berikan kepada umatnya Rasulullah, kepada Rasulullah malam Lailatul Qadar, yang malam itu khairun min alfi syahr, satu malam tetapi lebih, bukan sama, lebih daripada 1000 bulan, ya, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Waqad bayyana dzalik fi hadisin akhar, dan Rasulullah menjelaskan di hadis yang lain, faqala mengatakan a'maru ummati minasitin, umur umatku itu 60 sampai 70. Kebanyakan meninggalnya itu umatku di usia 60, antara 6 sampai 70 kebanyakan meninggal umatku itu. Wa aqalluhum man yujawiz dzalik, dan sedikit dari umatku yang lewat umur 70 ke atas. Kan dikit tuh. Sekarang usia 70 tahun kan dikit orang usia 70 tahun. Banyakan meninggal usia 67 itu. Fa khasallahu hadil ummah, maka Allah khususkan ini ummah bitad'ifil hasanah, dengan dilipat gandakannya amal kebaikan, liqasri a'marihim, karena umur mereka yang pendek. Wa yuqal, sehingga dikatakan orang laki-laki dari umat terdahulu, seseorang dari umat terdahulu, kana la yastahiq ayyuqalahu fulan abid, tidak bisa dikatakan, tidak layak dikatakan ahli ibadah. Orang terdahulu tuh tidak layak dikatakan oh dia ahli ibadah hatta ya butullah al-fasyahr, sehingga umur dia 1000 tahun untuk ibadah, 1000 bulan untuk ibadah kepada Allah, sehingga 300 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baru dia dikatakan ahli ibadah. Kalau cuma 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun belum dikatakan ahli ibadah. Orang terdahulu baru dikatakan ahli ibadah ketika 300 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahya salasun wa samanuna sanah, ya, wa arba'atu ashhur. Oh, berapa? 1000 bulan 83 ya, bukan 300, sorry. 83 tahun. 83 tahun itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 83 tahun 4 bulan. Tadi salah, bukan 300. Faja'alallahu li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailah khairan min alfi syahr, maka Allah jadikan untuk umat Rasulullah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 383 tahun. Falamma atahullahu lailatul qadar haddadaha wa ayyanahu lahu an takuna lailatun kada wa kada. Nah, awal daripada diberikannya malam Lailatul Qadar, pertama kali malam Lailatul Qadar itu diketahui kapan akan terjadinya. Diketahui akan terjadinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu tentang alamatnya, tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar. Walakin ba'da dzalik rufi'a ta'yinuha, tetapi setelah itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diberitahu lagi, ya, dihilangkan daripada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Aslinya awal daripada malam Lailatul Qadar diberikan tanda-tanda akan terjadinya kapan malam Lailatul Qadar itu. Tetapi setelah itu dihilangkan daripada tanda-tanda tersebut. Kejadiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kharaja minal hujrah, keluar dari kamar beliau an-nabawiyah, liyukhbiran nas, supaya Rasulullah memberi berita kepada manusia, sahabatnya, bi anna Lailatul Qadar, bahwasanya Lailatul Qadar itu takunu kada wa kada, tanda-tandanya seperti ini, seperti ini. Terus ketika Rasulullah keluar, fasadafahu takhasumu isnani, tiba-tiba ada 2 orang berantem.
sahabatnya 2 orang ada yang berantem. Falamma tahlahaya wartafat aswatuhuma, cekcok namanya orang adu mulut ya, itu suaranya kan keras sehingga fasyawwasu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa terganggu, membuat Rasulullah terganggu. Farufiat, sehingga yang mau diterangkan tersebut enggak jadi. Karena apa? Tanda-tandanya dihilangkan. Tanda-tanda yang harusnya kita tahu ya sama Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda dihilangkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya sehingga orang tidak menentukan di hari itu untuk ibadah secara serius. Karena ada kemungkinan di tanggal-tanggal ini, tanggal ini, sehingga orang kan kalau ibadah, wah mungkin tanggal ini, dia mungkin tanggal ini. Jadi setiap malam dia serius ibadahnya. Kalau misalnya dikasih tanda yang awal mau diberikan kepada Rasulullah, akhirnya apa? Nanti di hari pertama malas, hari kedua malas, nanti aja ibadahnya itu di tanggalnya, jalan-jalan dulu aja dah, tanggal segini masih bisa ke Monas atau kemana ya kan, nanti tanggal ini baru nih kita buka Quran, buka apa ya, akhirnya gitu, ngeremehkan kan. Makanya fa'afallahu, maka Allah samarkan tanda-tanda tersebut, hatta yastahidul mu'min fi kulli layali Ramadan, sehingga orang yang beriman itu bersungguh-sungguh di setiap malam bulan Ramadan, dia bersungguh-sungguh. Wala yadfar muslim bihadil layatul adimah illa idza qama layali syahr kulliha, sehingga seorang muslim tidaklah memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar kecuali kecuali dia beribadah di malam tersebut. Li'annaha lam tuhaddad fi lailah muayyanah, karena malam ini kan enggak ditentuin, malam 20, malam 21, kan enggak ditentuin, enggak ada yang tahu. Ini adalah hikmahnya untuk supaya orang mukmin tersebut bersungguh-sungguh supaya menekuni biar dapat malam Lailatul Qadar. Fal muslim alladzi tamuru alai mawasim rahmah, seorang Islam muslim yang lewat di depannya musim-musim rahmat ya dan maghfirah, musimnya rahmat, musimnya pengampunan, musimnya orang dibebaskan dari neraka, yaitu bulan Ramadan. Ketika lewat kepada muslim bulan ini, musimnya rahmat, qad badala, dan mencurahkan kekuatannya dan menjaga waktunya untuk mendapatkan kemuliaan di hari ini, fa inna hadzal muslim harra ayyahuza kulla khairati hadis syahr, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Wa hunaka unasun minas shalihin, sehingga di situ ada seorang daripada orang-orang soleh terdahulu yang mana doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu orang-orang soleh terdahulu ketika menentukan, mereka tahu waktu-waktu yang diijabah doanya, waktu yang diijabah doanya, tempat yang diijabah doanya, yang diminta cuma satu, ya Allah, jadikan setiap malam yang saya punya itu malam Lailatul Qadar. Ya kan? Pintar kan? Jadi nggak usah repot-repot. Ketika orang-orang soleh terdahulu, ya, mereka tahu waktu mustajab kan, waktu yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, tempat yang diijabah sama Allah taala kan. Nah, ketika datang kepada mereka waktu-waktu mustajab, doanya cuma satu, ya Allah, jadikan setiap malam Lailatul Qadar. Ya dikabulin kan, lumayan. Dikabulin, ya udah, setiap malamnya Lailatul Qadar. Hari ini Lailatul Qadar, bisa Lailatul Qadar terus. Ya itu, cerdas orang itu. Iya, kaliin aja 360 kali. Walihada qala fi salasati ahadits, ya. Nah, ada 3 hadis yang mempunyai keafdoliahan di bulan Ramadan, yaitu
man qama lailatul qadar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang beribadah di Lailatul Qadar maka diampuni dosa yang telah dilakukan. Terus yang lain, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan dipuji manusia ataupun yang lainnya, maka dosanya pun diampuni, ya, apa yang telah dia lakukan. Wa man qama lailatul qadar. Terus hadis yang ketiga, man qama ha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang beribadah di malam Ramadan maka dosanya pun diampuni. Jadi 3 hadis yang saling menguntungkan untuk orang Islam, ya. Puasa di Ramadan menghapus dosa, beribadah di malamnya menghapus dosa, apalagi sampai dapat Lailatul Qadarnya, yaitu juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Artinya dosa-dosa yang kecil dihapuskan, yang dia sengaja lakukan atau dia tidak sengaja lakukan. Adapun dosa yang besar harus melalui taubat dulu, taubat dan syarat-syarat yang lain daripada berhenti dari dosa besar itu. Faidal muslim jama'allahu lahu bainas salasah. Ya, kalau seorang Islam itu sudah melakukan puasa Ramadan, malamnya dia itu sholat tarawih dan menghidupkan malamnya untuk baca Al-Quran dan ibadah, terus dapat Lailatul Qadar, maka dosa yang telah dia lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengangkat derajat dirinya di dalam surga nanti kelak. Dan wa fi qiyamiha salah derajat. Nah, maksud daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar itu gimana? Minimal apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, bahwasanya ulama membagi 3 tingkatan untuk orang yang ingin dapat Lailatul Qadar. Minimal kalau ingin dapat Lailatul Qadar yaitu apa? Salatul maghrib wal isya wa tarawih wal fajr fi jamaah. Kamu salat maghribnya jamaah, isyanya jamaah, tarawih jamaah, salat subuhnya jamaah, minimal itu. Setiap malam Ramadan kita lihat, kita sholat maghribnya jamaah enggak, kita sholat isyaknya jamaah enggak, tarawih jamaah, subuh jamaah. Kalau bisa dari 1 sampai akhir Ramadan, pasti kita dapat minimal dapat pahala Lailatul Qadar yang minimal. Ya, tapi lumayan. Jadi minimal kita dikatakan mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar, minimalnya yaitu kita sholat maghrib jamaah, isya jamaah, tarawih jamaah, subuhnya jamaah. Dari tanggal 1 sampai 30 pasti kita dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Lumayan kita kayak ibadah 80 tahun, ya, bukan 300 tadi salah. 80 tahun. 83 tahun. Terus itu yang minimalnya. Wa a'laha, yang paling tinggi, wa a'laha antuk di lailah kullaha fi ibadah. Kalau ingin dapat pahala yang paling pol, ya, dalam malam Lailatul Qadar, ya gitu. Dari mulai malam itu kamu habiskan untuk ibadah, nggak tidur, buat ibadah dari awal sampai subuh kamu buat ibadah. Ini dapat pahala yang paling banyak di malam Lailatul Qadar. Wa ausatuha an tuqdimu a'dhamal lail fil ibadah. Yang tengah, derajat yang kedua, yang tengah-tengah, yaitu kebanyakan waktu yang malam Lailatul Qadar itu buat ibadah. Mari kita lihat mulai matahari terbenam sampai matahari waktu fajar kita berapa jam? Ya, berapa jam? Nanti dari misal 7 jam atau 8 jam, berapa jam kita waktu ibadahnya, berapa jam kita nggak pakai untuk ibadah. Nah, kalau kok ternyata lebih banyak waktu ibadahnya,
berarti kita seandainya itu malam Lailatul Qadar, kita dapat bagian yang lumayan. Itu. Minimal apa? Ingin mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar seperti itu. Terus tahdidul Lailatul Qadar, untuk menentukan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hiya fil asl awakhir min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu banyak ulama berpendapat terjadi di malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wal aksar min annaha taqa fi lailati sabi' wal isrin aw tasi wal isrin, dan kebanyakan ulama berpendapat mengatakan bahwasanya kebanyakan malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27 atau malam 29. Kebanyakan terjadi tanggal 27 atau tanggal 29 malamnya. Fa idza aradallahu ta'ala lailatan min layali an takuna Lailatul Qadar fa innaha tantakil fi sa'il layali Ramadan. Tetapi pindah tuh. Setiap tahun pindah. Kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Tetapi kebanyakan di akhir. Dan dari akhir itu kebanyakan tanggal 29 atau 27 menurut satu versi ulama. Wal ghalib an takuna fi nisfil akhir. Wal ghalib jadi gini, malam Lailatul Qadar itu kan berpindah-pindah waktunya. Dari malam yang pindah-pindah waktunya ini kebanyakan di nisful akhir, 16 ke atas, tanggal 16 ke atas. Dari nisful akhir tersebut 16 ke atas tersebut kebanyakan yaitu tanggal 10 akhir. Dari 10 akhir tersebut kebanyakan terjadi di malam-malam ganjil. Kebanyakan terjadi di malam-malam ganjil. Jadi dari 30 hari misal Ramadan, kebanyakan terjadi tanggal 16 sampai akhir. Terus dari 16 sampai akhir itu kebanyakan terjadi di 10 hari terakhir. Jadi tanggal 21 sampai akhir. Dari tanggal 21 sampai akhir ini kebanyakan terjadi di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Wal ghalibul autar, dan dari ganjil ini yang paling banyak terjadi tanggal 21, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 27 atau 29. Jadi itu. Di hadis sahih sallallahu alaihi wasallam, karena hadis mengatakan faltamisuha fit tasi'ah wasabi'ah wal khamisah. Itu. Tanda-tanda lain selain tanggal yang bisa kita gunakan, ada tanda-tanda lain untuk menentukan malam Lailatul Qadar. Hunaka dilalah wa isyarah tuziru ila anna Lailatul Qadar takunu arja lailah sab'un wa isrina. Yaitu hadis daripada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu kebanyakan terjadi di malam 27. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab annahu qala fi Lailatul Qadar. Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, wallahi demi Allah, inni la'alamuha wa aksaru ilmi hiya al-lailah allati amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatus sab'un wa isruna. Mana Ubay bin Ka'ab itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk beribadah di malam ke-27 Ramadan. Yang artinya kata Ubay bin Ka'ab berarti malam Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 27 Ramadan dan lain-lain. Adapun Imam Syafi'i, khusus Imam Syafi'i itu gimana pendapat Imam Syafi'i tentang Lailatul Qadar? Itu Imam Syafi'i lebih mengedepankan terjadi di tanggal 21. Kalau pendapat Imam Syafi'i sendiri menentukan Lailatul Qadar itu terjadi di malam tanggal 21 Ramadan. Ini adalah yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i, yaitu yang kebanyakan kata Imam Syafi'i terjadi tanggal 21 Ramadan. Dan dalilnya juga dengan hadis yang ngomong 29 hadis, tanggal 27 dengan hadis, tanggal 21 seperti pendapat Imam Syafi'i juga riwayatnya hadis
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala ya uri itu Lailatul Qadar, saya diperlihatkan Lailatul Qadar, fara'aitu anni asjudu fi subaihatiha fi ma'in watin, dan di waktu itu saya sujud di waktu subuhnya ya di antara air dan tanah. Nah, artinya apa? Artinya waktu itu malam hujan. Di malam itu malam hujan. Ya, tepatnya ketika itu Rasulullah melakukan sholat di tanggal 21 Ramadan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i yang diambil dari hadis tersebut. Terus tanda-tanda lain daripada selain hadis, selain daripada ya tanggal tersebut, alamat yang lain min alamatil Lailatul Qadar annaha takunu lailah mu'tadilah. Di malam itu ya hawanya mu'tadil, sedang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Hawa di malam Lailatul Qadar itu hawanya sedang, enggak terlalu panas, ya enggak terlalu dingin, adem hawanya, sejuk. Wa fi Lailatul Qadar yushirul insan bi syai'in minal hudu. Di malam itu ya kebanyakan manusia itu tenang. Ya, di malam Lailatul Qadar tanda-tandanya orang itu buat ibadah enak. Wa tumakninah, lebih khusyuk. Wa ruhaniyah. Jadi hawa buat ibadah itu sangat luar biasa nikmatnya di malam itu. Wa anna takunu wadi'atan mudi'atan, dan malamnya cerah. Malam itu cerah, cuacanya cerah. Wa anna syamsa tatlu fi subaihatiha min harisya. Terus ketika matahari muncul terbitnya itu enggak langsung cahayanya itu terang, tetapi cahayanya itu pudar. Ketika matahari terbit cahayanya pudar, enggak cerah itu, tapi pudar. Nah itu. Terus dan di malam Lailatul Qadar itu doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala-nya. Yang afdal, yang lebih baik kita minta di malam itu adalah al-afu wal afiyah. Sehingga kita kan sering tuh kalau mau buka ya atau tarawih kan kita doa asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma inna nas'alukal afiyah ya fid dini wa dunya wal akhirah. Pokoknya di malam itu kita banyak untuk meminta kesehatan ya, keselamatan di dalam dunia dan akhirat, dan meminta daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Itu kan kita sering tuh kalau habis tarawih itu kan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang dianjurkan ya para ulama untuk dibaca di malam Lailatul Qadar, sehingga diistiqomahkan insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keistiqomahkan habis tarawih ini baca doa ini insyaallah diijabah doa itu ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa fil hadis di dalam hadis dianjurkan untuk meminta pengampunan, keselamatan dunia akhirat, dan juga minta dimasukkan dalam surganya Allah. Dalam hadis diriwayatkan inna ibna Adam, sungguhnya ibnu Adam, keturunannya Nabi Adam, la yu'ta syai'an, tidak diberi sesuatu afdal minal afiyah, yang lebih utama daripada afiyah, yaitu keselamatan. Seorang misalnya punya uang banyak tapi penyakitan percuma. Ya, orang punya kesehatan ya tapi ada sesuatu yang kurang dari keluarganya atau apanya, sehingga ada orang ketika minta, ya Allah saya minta supaya jadiin orang yang kaya raya, dianjurkan untuk ma'al afiyah, ditambahin bersamaan dengan selamat ya Allah. Karena kalau cuma kaya raya doang, dikasih uang banyak tetapi sakit, sama aja. Ya Allah saya ingin punya tanah yang banyak ya Allah, dikasih tanah yang banyak ternyata tanahnya itu
kurang subur atau tanahnya itu ternyata ada masalah atau gimana. Makanya dianjurkan ketika meminta sesuatu itu bersama dengan afiyah, keselamatan. Tidak ada, kata Rasulullah, tidak ada suatu seorang anak Adam, manusia yang lebih utama pemberiannya kecuali keselamatan pada dirinya. Fas'alullah ta'ala al-afiyah, maka mintalah kamu afiyah, keselamatan. Terus wa an Anas bin Malik, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh atan nabiyya rajulun, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, ayu du'ai afdal, doa mana yang lebih utama saya panjatkan? Rasulullah mengatakan, sal rabbakal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Tuhanmu al afwa, pengampunan, wal afiyah, dan kesehatan di dalam dunia dan akhirat. Tuh, satu, dia datang ke Rasulullah lalu minta bertanya doa tentang doa yang afdal yang dipanjatkan, yaitu kata Rasulullah, mintalah kamu kesehatan dan keselamatan di dunia akhirat. Lalu dia datang lagi di hari yang lain, bertanya lagi tentang doa yang afdal. Kata Rasulullah sama, mintalah kamu kesehatan, pengampunan dan kesehatan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Suma atahu, di hari yang ketiga dia datang lagi dan jawabannya Rasulullah pun sama, bahwasanya doa yang afdal adalah kamu minta afwa wal afiyah. Sehingga doa yang afdal juga termasuknya ketika kita duduk di antara dua sujud tuh. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa yang paling afdal di antara doa-doa, yaitu doa itu. Doa ketika kita duduk di antara dua sujud ketika sholat, kita kan Rabbighfirli warhamni, ya, minta pengampunan, ya, minta kasih sayang, rahmat, ya, warhamni wajburni warfa'ni, supaya diangkat derajatnya, wa'afini, supaya dikasih keselamatan, wa'fu anni, diampuni dosa-dosanya. Itu kalau misalnya mazhab Syafi'i kan termasuk sunnah doa ketika antara dua sujud, itu doanya, itu doa yang paling afdol, karena lengkap udah doa itu, semuanya ada di situ. Di hadis yang terus dalam hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadar ma'atu. Ya, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu seandainya saya menjumpai malam Lailatul Qadar? Apa yang saya doa di situ? Ya, doa apa yang harus saya minta di malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, kuli wahai Sayyidah Aisyah, mintalah di malam itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau sendirian fa'fu anni. Maka mintalah kamu ya Sayyidah Aisyah, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau zat yang maha mengampuni, tuhibbul afwa, ya, ridha kepada pengampunan, fa'fu anni, dan ampunilah dosa-dosaku. Baik, kita sesuai dengan hadis, ya, apa yang kita jalankan daripada terawih, ya, kebiasaan terawih itu secara tidak langsung itu ada dalilnya. Yang dianjurkan ulama kita baca, dia doa yang kita baca yang dianjurkan ulama itu ada dalilnya, kita aja yang nggak meneliti. Nah, ini kenapa kok baca setiap habis tarawih Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna? Oh, karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika malam-malam Ramadan, apalagi seandainya kita bertepatan kita doa itu malam Lailatul Qadar. Ini yang doa afdal kita ucapkan. Kita kan nggak tahu malam Lailatul Qadar kapan, makanya setiap tarawih kita baca terus itu.
Fayam bail iksar min hari dakwah. Makanya itu kita sebaiknya untuk memperbanyak doa ini. Yang mana Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kita baca doa ini. Sehingga itu. Terus wa yustahab, disunahkan liman ra'a Lailatul Qadar. Barang siapa yang melihat Lailatul Qadar, misalnya dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karomah, sehingga apa? Dilihatnya malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda yang jelas. Untuk sunnah untuk dia sembunyikan, jangan ceritakan sama orang-orang. Ya. Wa yad'u bi ikhlas wa niyyah wa sihhatu yakin, ya. Dia doa udah. Jangan dicerita-ceritakan karena karomah itu, ya, para wali itu aib, ya, merupakan kurang baik seorang wali menceritakan karomahnya, kecuali di situ ada hajat, misalnya untuk dakwah atau gimana. Kalau misalnya kamu diperlihatkan malam Lailatul Qadar, ya, diantaranya apa? Malaikat turun, terus air laut yang berubah tawar, terus pohon-pohon bersujud di malam itu jangan diceritakan kepada orang-orang. Ya, kamu simpan sendiri. Itu kemuliaan yang diberikan sama Allah kepada kamu, tetapi tidak layak untuk diceritakan. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.